Enggak ya, penari pemuji Tuhan, haleluya. Oke, kita mau siapkan hati kita sama-sama. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Kasih setia Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Karena itu kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore malam hari ini. Kasih dan setia Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan untuk kami boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Biarlah sore malam hari ini ibadah kami Tuhan bukan untuk kami Tuhan, bukan untuk siapapun yang di ruangan ini Tuhan, tetapi ibadah ini kami persembahkan bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari katakan kembali pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami, yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Seperti air yang mengalir Tuhan, terus mengalir dalam hidup kami. Kalau kami hitung berkat-Mu ya Tuhan, kalau kami mau coba hitung satu persatu, maka itu tidak bisa kami hitung ya Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Karena itu biarlah malam hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang dengan hati yang mengakui bahwa kasih setia Tuhan sangat ajaib buat setiap kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, selain puji, selain puji dan sembah, selain puji, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur. Mari katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Aba, buat kasih setiamu Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Oh haleluya. Siapakah kami ini ya Tuhan, menjadi biji mata-Mu ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Allah. Oh, mari sore hari ini kita bermazmur bagi Allah. Kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Allah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih ya Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dari hatimu katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Abah. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan kembali pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Katakan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Katakan bawaku, bawaku. Sekali lagi katakan Engkau, wow, Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Katakan bawaku, bawaku mendekat padamu, bawaku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi katakan bawaku mendekat padamu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah kita yang baik, Allah kita yang luar biasa, amin. Allah kita yang dahsyat, amin. Yang setuju katakan amin. Yang bersuka cita punya Allah yang dahsyat, katakan amin. Coba tengok kanan kiri, sekarang kasih salam kepal. Katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang ajaib, amin. Salam kepalnya yang sungguh-sungguh dong, kan kepal gitu ya. Jangan gitu ya. Kasih yang sungguh-sungguh, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Sekali lagi, ayo, Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Siap memuji-muji Tuhan, amin. Haleluya. Yesus ajaib. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama. Katakan, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap Katakan, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Yesus kita, Yesus ajaib, kasih dan setia-Nya
selalu baru buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, rahmat-Nya tetap selama. Sekali lagi katakan, rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Rahmat-Nya tetap selama-lamanya. Sesuai dengan tema hari ini, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Yang bersuka cita kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat, Allah kita yang tak tertandingi. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan siap, katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Ayo tepuk tangan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun tergetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan siap, katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tidak ada yang seperti Allah kita, amin. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus kaulah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi penguasa dunia. Kerajaanmu kekal. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat penari-penari yang totalitas. Waduh, saya kaget tadi sama. Saya nggak lihat latihannya teman-teman. Luar biasa ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sore hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh seharusnya Bapak Mesak ya, tetapi karena beliau ada halangan, jadi malam hari ini kita sama-sama akan dilayani oleh Bapak Evangelis Samuel Irfan. Ya, tidak mengurangi sukacita kita malam hari ini. Biarlah kita sungguh buka hati kita, di mana tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan, ya. Dan kalau kita lihat dari ayat yang memang diambil begitu ya, itu ketika kita merasa dalam hidup kita sepertinya tidak ada Tuhan, ya, ketika kita merasa sendiri atau ketika kita merasa jalan kita buntu, tapi tahu-tahu kita bisa melewati itu semua. Yang setuju katakan amin. Itulah yang dinamakan kasih setia Tuhan. Itu yang ajaib dan itu adalah anugerah buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dan kita bisa menikmati itu, teman-teman. Kita akan naikkan satu pujian. Pujian ini mungkin teman-teman ada yang belum lahir, mungkin lagu ini sudah diputar begitu ya. Tapi saya percaya kita sama-sama akan belajar pujian ini dan itu boleh mengantar dalam firman Tuhan sore hari ini. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku.
refrennya. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Sudah bisa ya pujian ini ya? Gampang ya? Haleluya. Mari dari awal kita nyatakan kembali pujian ini. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari jalanku. Katakan, Yesus, Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Biar musik naikkan pujian ini. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas Tuhan semua kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami berpikir bahwa jalan hidup kami habis Tuhan,
Tetapi ternyata di situ ada terang-Mu Tuhan. Ketika kami berpikir jalan kami buntu, maka Engkau yang membukakan jalan Tuhan. Ketika saatnya kami berpikir gak ada yang menolong kami, tetapi kasih setia Tuhan cukup bagi kami. Pertolongan-Mu ada setiap saat dalam hidup kami. Bahkan di saat kami gak sadar bahwa Engkau hadir, justru disitulah Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Mari katakan, Yesus Engkaulah jalan, Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Katakan sekali lagi, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin Tuhan. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus, Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Amin. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap Ku akan tetap Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan.
bahwa Roh Kudus-Mu tinggal dalam setiap kami, dan Roh Kudus yang menjamin keselamatan kami, Roh Kudus yang menjamin kehidupan kami, Roh Kudus yang senantiasa menyegarkan jiwa kami, Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Maka sore malam hari ini kami mau katakan bahwa kami perlu dan kami butuh Roh Kudus. Kami siap Roh Kudus melayani setiap kami pada sore hari ini, memberkati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan yang Tuhan ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti menjadi berkat, pasti menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih Kak Kris bersama dengan teman-teman worship team. Tuhan Yesus Kristus memberkati, silakan duduk saudaraku. Baik, dari tempat ini saya ucapkan shalom. Lemas banget ya, shalom. Yang diberkati katakan haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin percaya setiap kita boleh berkumpul tempat ini bukan karena kuat gagahnya kita, tapi saya lebih yakin lagi ada rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa buat hidup saudara, terlebih lagi buat hidup saya juga, karena firman itu bukan hanya buat saudara saja, tapi firman Tuhan juga buat hidup saya. Boleh katakan amin. Dan sore hari ini kita mau berbicara tentang kasih setia Tuhan. Apa sih kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan yang saya pahami adalah bagaimana Tuhan setia untuk menggenapi semua janji-janjinya. Boleh bilang amin. Baik, sama-sama kita mau buka ayatnya yang ada di tema kita hari ini. Kasih setia Tuhan di Mazmur 94 ayat 18 sampai dengan 19. Saya akan bacakan buat kita semua sore hari ini teman-teman. Dikatakan demikian, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Dari apa yang kita baca sore hari ini, pemazmur sedang mau menyampaikan sesuatu, bahwa kasih setianya Tuhan itu sungguh luar biasa buat si pemazmur ini. Di mana kakinya goyang, baru si pemazmur berpikir bahwa wah kakiku akan goyang. Tetapi Tuhan telah menyediakan kasih setianya. Dia menyokong si pemazmur dikatakan. Bahkan di saat dia banyak pikiran, mungkin banyak kekhawatiran yang ada dalam pikirannya, tapi dikatakan penghiburannya menyenangkan jiwaku. Haleluya. Dan apa yang dituliskan ini, saya secara pribadi juga merasakan kasih setia Tuhan. Dan saya yakin percaya juga buat teman-teman semua juga pasti merasakan kasih setia Tuhan. Di mana kita tahu bahwa 2,5 tahun kita semua ada di masa yang gak jelas, masa pandemi, tahun 2020, banyak orang yang terdampak oleh kejadian ini, teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang tidak, mereka tidak kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tapi mereka harus kehilangan mata pencarian mereka. Ada juga orang yang tidak terdampak dalam masalah ekonomi mereka, tetapi mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saya sedikit cerita di tahun 2020 teman-teman, di akhir tahun 2020 di bulan Desember, saya dan istri terpapar COVID-19 dan waktu itu sedang maraknya tuh varian Delta. Kejadian di India itu membuat kita jadi tambah takut waktu kita menghadapi sakit itu, saudara. Jadi di tanggal 18 Desember
Saya baru merasakan ada gejala. Setelah itu kami periksa di tanggal 19 dan hasilnya positif. Tanggal 20 sampai tanggal 22 kami mencari rumah sakit, dan rumah sakit saat itu penuh banget. Nggak bisa kita masuk rumah sakit. Ada orang yang punya duit tetap aja harus nunggu. Ada orang yang mau pakai asuransi tetap sama aja modelnya. Mereka harus menunggu. Semuanya harus melalui prosedur. Bukannya hanya swab antigen saja. Mereka harus PCR. Lalu mereka harus dicek darahnya, termasuk saya juga begitu. Dicek darahnya dan bukan biaya yang kecil, saudara. Saat itu di mana kami pun juga sedang mengalami yang namanya dampak dari kejadian tersebut. Artinya perekonomian kita juga saat itu sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa yang terjadi? Ya pertolongan Tuhanlah yang membuat kami akhirnya Tuhan tolong dan kami bisa mendapatkan satu tempat di rumah sakit untuk kami dirawat saat itu. Dan keadaannya saat itu saya udah lemes banget, tapi tidak sesak nafas. Sedangkan istri saya tidak lemas, tapi dia sesak nafas. Jadi waktu itu kita ganti-gantian. Saat ini saya pergi ke rumah sakit A, saya yang bawa, setelah itu gantian istri yang bawa. Dan sampai pada malam hari itu kita udah benar-benar hopeless, udah nggak tahu mau kemana lagi, dan istri saya udah rasa nafasnya tuh tinggal di leher aja. Dan saat itu benar-benar pertolongan Tuhan terjadi. Tiba-tiba ada orang ini sibuk banget. Saya tahu orang ini sibuk banget, tapi tiba-tiba dia bisa menghubungi kami dan dia katakan bahwa saya bisa bantu kamu untuk bisa masuk ke rumah sakit. Puji Tuhan malam hari itu kita bisa masuk ke rumah sakit dan 14 hari kami baru bisa keluar dari rumah sakit tersebut dan dinyatakan sembuh dari COVID. Puji Tuhan, itu anugerah buat kehidupan saya. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang mereka dipanggil Tuhan? Jangan sedih teman-teman. Karena di saat saya mengalami hal itu, tanggal 23 Desember saya masuk ke rumah sakit, tanggal 24 Desember mama saya harus masuk ke rumah sakit. Mama saya yang tidak serumah dengan saya, sudah lama kita gak pernah ketemu, tapi ternyata dia terpapar juga sama kejadiannya seperti saya. Dan di tanggal 27 Desember mama saya harus kembali ke rumah Bapa di surga. Di mana saya saat itu sedang berjuang harus mengalahkan penyakit COVID, yang katanya penyakit COVID itu disembuhkan dengan cara sukacita hatinya. Tapi saat itu saya diperhadapkan dengan keadaan situasi yang menyedihkan buat saya. Saya harus berpisah dengan mama saya sementara waktu. Dan itulah penyertaan Tuhan juga buat saya. Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Saya percaya mama saya sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena kita tahu ujungnya kehidupan kita, teman-teman, yaitu masuk dalam kehidupan kekal. Saat ini kita ada bersama-sama berkumpul, kita tuh terbatas oleh daging kita. Kayak kita roh kita kayak terpenjara. Karena daging ini tidak kekal. Tapi di dalam Kristus kita menerima kehidupan kekal. Boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi kalau kita mau flashback ke belakang, kita banyak melihat kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini kita mau bahas satu ayat atau beberapa ayat, dan juga ayat-ayat yang kita baca mungkin familiar juga buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Haleluya. Biar Roh Kudus yang memberikan pemahaman, Roh Kudus yang mengajar setiap kita sore hari ini. Dikatakan demikian di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Boleh katakan amin. Di saat ini teman-teman, kalau teman-teman baca ayat ini disampaikan bukan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kalau teman-teman baca ayat ini dari awal, diceritakan bahwa ayat ini diberikan kepada orang-orang Israel yang saat itu mengalami atau bisa dibilang orang buangan. Kenapa orang-orang buangan? Mereka dibuang dikarenakan mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Kalau teman-teman nanti belajar di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kepada bangsa Israel, kalau kamu berbalik pada yang jahat, kamu tidak akan meninggalkan tanah yang kamu diami. Tetapi mereka melakukan terus hal-hal yang jahat. Sehingga pada saat itu di masa Raja Nebukadnezar, mereka harus dibuang dari Yerusalem ke Babel. Nah, di saat itulah Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk orang-orang buangan ini melalui Nabi Yeremia. Dikatakan kepada Nabi Yeremia untuk memperkatakan firman ini kepada mereka orang-orang buangan saat itu. Kalau kita mau baca di ayat 4, teman-teman, apa sih isi firman Tuhan buat orang-orang buangan itu? Di Yeremia 29 ayat yang keempat dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Teman-teman bisa bayangin gak sih yang namanya orang buangan punya tanah gak mereka? Punya tempat tinggal mereka? Enggak, secara logika kok Tuhan bisa bilang suruh dirikan rumah? Kok Tuhan bisa bilang buat kebun? Yang ada mereka bukannya buat kebun untuk mereka nikmati hasilnya, tapi mereka bekerja buat orang, di kebun orang, dan hanya sebagian sedikit saja mungkin mereka bisa menikmati hasil dari kebun tersebut. Tapi kita percaya bahwa setiap apa yang keluar dari mulutnya Bapa, mulutnya Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya apa yang telah difirman Tuhan, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, pasti jadi. Boleh bilang amin. Puji Tuhan. Dan di saat ini saya mau katakan bahwa inilah kasih setia Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat bangsa Israel. Sekalipun mereka udah rusak, sekalipun mereka enggak berbalik dari yang jahat, bahkan sekalipun mereka ada di tempat pembuangan, tapi Tuhan tetap menyertai mereka dengan memberikan jaminan kepada mereka. Dirikanlah rumah, artinya apa? Tuhan mau kasih tahu buat bangsa Israel, mereka tidak akan mengembara. Tuhan sediakan rumah buat mereka. Buatlah kebun anggur, artinya apa? Tuhan menyediakan kehidupan buat mereka. Dan buat setiap kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, teman-teman semua, percayalah bahwa sekalipun mungkin saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang gak enak, sekalipun mungkin ada masalah yang harus kita lewatin, tapi percayalah bahwa kasih setianya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan teman-teman semua. Dia memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Boleh katakan amin. Dia menyediakan tempat tinggal. Kita ini bukannya orang buangan. Kita ini adalah orang-orang yang menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita punya rumah. Di mana rumahnya kita? Rumahnya kita yaitu Yesus Kristus sendiri yang telah menjadi rumahnya kita. Makanya Tuhan bilang, kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Untuk apa? Untuk kita menerima semua kuasanya Tuhan. Yang kedua, Yesuslah kehidupan kita. Jadi mungkin ada masalah dalam perekonomian, mungkin kita saat ini belum ada pekerjaan apa-apa,
Tapi percayalah, kalau teman-teman lihat kehidupanmu, bahwa Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai dan memberkati setiap hidup teman-teman dan saya. Lalu yang lanjutnya, di ayat 6 dikatakan gini, buat orang-orang buangan itu, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Artinya apa? Tuhan juga memberikan jaminan buat mereka. Tuhan memberkati bukan hanya kepada orang-orang yang saat itu hidup di pembuangan, tetapi sampai kepada keturunan mereka. Boleh katakan amin. Dan buat teman-teman kita semua yang ada di dalam Kristus, masakan sih di masa Yesus belum datang, Tuhan setianya seperti itu. Masa iya buat setiap kita anak-anak tebusannya Tuhan, yang mana Bapa telah relakan anaknya satu-satunya Yesus Kristus untuk datang ke dunia, dia harus dihancurkan tubuhnya, dia harus menderita, dia harus dihina buat hidup saudara dan saya. Masakan sih dia gak jamin kehidupan teman-teman dan saya? Bahkan dia memberkati, saya yakin percaya Tuhan memberkati setiap kita, bukan sampai kepada kita saja, tetapi kepada keturunan kita. Boleh bilang amin. Amin. Dan yang selanjutnya teman-teman, kalau kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ini yang saya pahami. Buat orang-orang buangan saja, Tuhan suruh mereka berdoa. Berdoa buat kota. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya apa sih? Artinya sekalipun mereka mungkin jahat, mereka dibuang ke tempat pembuangan, tetapi suaranya mereka tetap didengar oleh Tuhan. Suaranya mereka tetap didengar oleh Tuhan. Bayangkan teman-teman, buat orang-orang yang belum ada di masa Yesus Kristus, Tuhan kerjakan seperti itu. Terlebih lagi teman-teman yang ada di dalam kasih karunia Kristus. Kita semua dimuliakan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita semua dimuliakan. Sehingga apa? Sehingga setiap seruan kita, setiap perkataan kita, setiap permintaan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dengar. Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan kita percaya apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, pasti Tuhan jawab sempurna dan segera. Boleh katakan amin. Jadi hari ini saudara, saya mau kasih tahu sama kita, minta sama Tuhan apa yang kamu inginkan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau masa depan saya indah. Boleh, boleh. Kalau teman-teman yang udah siap umur, Tuhan saya perlu pasangan. Doa, minta sama Tuhan. Jangan minta ke tempat lain. Di tempat lain kamu gak akan terima yang terbaik. Di tempat lain kamu gak akan terima yang benar. Percayalah teman-teman. Teman-teman mungkin bisa ketemu sama orang-orang yang baik ya. Bisa, tapi belum tentu benar. Yang baik banyak, tapi yang benar datangnya dari Tuhan. Boleh bilang amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, percayalah bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan tempat tinggal, bahkan tempat tinggalnya kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita ada di dalam Kristus. Dia menjadi jaminan buat kita. Yang kedua, Tuhan mau kasih tahu bahwa berkatnya Tuhan bukan sampai kepada kita saja, tapi berkatnya juga sampai kepada keturunan kita. Yang ketiga, Tuhan mau kasih tahu
bahwa setiap kita di dalam Kristus telah dimuliakan. Setiap perkataan kita, setiap permintaan kita, Tuhan dengar di sorga. Lalu selanjutnya kita mau baca di ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang jadi pertanyaan, Pak, kan dibilang rancangannya Tuhan penuh damai sejahtera. Tapi kok kami menghadapi suatu kesulitan, kami harus menghadapi suatu masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Apakah kasih setia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami? Sore hari ini saya mau katakan dengan rendah hati bahwa kasih setia Tuhan tetap ada menyertai setiap kita. Kalau teman-teman baca di dalam yaitu 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat teman-teman sore hari ini. Dikatakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Dulu waktu awal teman-teman saya baca firman Tuhan ini, saya fokus kepada kata pencobaan-pencobaan. Oke Tuhan, pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan melebihi, adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tapi waktu menjalaninya katanya biasa, tapi kayaknya keluar biasa banget ini masalahnya yang saya hadapin. Setelah Tuhan terus mengajar saya, akhirnya Tuhan memberikan pemahaman buat saya. Kamu jangan fokus kepada kata pencobaan, tapi kamu harus fokus kepada kata sebab Allah setia. Boleh katakan amin. Sebetulnya dia sangat setia teman-teman. Kalaupun ada pencobaan, pencobaan itu datang untuk setiap kita bisa melihat kuasanya Tuhan menjadi nyata buat kita. Bayangkan kalau misalkan gak ada masalah, hidup kita lurus-lurus aja, enak-enak aja. Apakah kita masih bisa ingat Tuhan? Kalau ada masalah, itu hanya suatu suatu rancangan yang dimana teman-teman bisa melihat kemuliaannya Tuhan dinyatakan. Makanya dikatakan sebab Allah setia. Allah setia apa? Allah setia sehingga Dia tidak pernah membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan hidup saudara dan saya. Lalu dikatakan bahwa sebab Allah setia. Setia untuk apa? Setia karena Dia telah memberikan jalan keluarnya buat setiap kita. Sebelum kita menghadapi masalah, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Jalan keluarnya buat setiap kita. Kalau teman-teman flashback lagi, ada gak sih masalah yang gak pernah dilewatin? Toh akhirnya sekalipun waktu itu kita merasa bahwa kayaknya gue gak bakalan bisa lewatin masalah ini. Kayaknya berat banget nih masalah nih. Waduh, mengerikan banget. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Toh teman-teman bisa melewati. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan setia. Sebelum kamu menghadapi masalah itu, Tuhan udah kasih jalan keluarnya buat kita. Lalu selanjutnya Tuhan itu setia. Setia apa? Karena Dia yang memberikan kekuatan buat setiap kita untuk menghadapi masalah itu. Sehingga kita semua bisa menanggungnya. Boleh katakan amin. Saudara, boleh senyum dulu saudara. Saudara bersuka cita, amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini saya mau memberitakan kabar baik Yesus Kristus. Saudara gak usah lihat saya, tapi saudara sore hari ini biarlah lihatlah
Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Dia mengasihi setiap teman-teman. Dan dia punya rancangan yang baik dan luar biasa buat kehidupan teman-teman dan saya. Dan di akhir dari apa yang saya mau sampaikan, saya sedikit juga mau cerita mengenai firman Tuhan tentang anak yang hilang. Teman-teman pasti udah tahu semua ya cerita tentang anak yang hilang. Ada di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11. Teman-teman nanti bisa baca di sana. Tapi saya yakin percaya teman-teman udah seringlah tahu dengar cerita tentang anak yang hilang, di mana ada seorang ayah punya 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Bungsunya minta harta atau warisannya, lalu dia menjual seluruh warisannya. Akhirnya dia berfoya-foya, hidup senang-senang, dan di saat itu masa kelaparan, semua hartanya habis, dan dia akhirnya menjadi seorang yang melarat, gak punya apa-apa, sampai dia harus makan makanan babi yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh manusia. Di ayat 18 dikatakan, saat dia udah benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, dia bilang, saya bangkit, saya mau pergi kepada Bapa. Jadi si bungsu ini mau pergi pulang ke rumah bapaknya, itu bukannya karena dia bertobat. Si bungsu mau pulang ke rumah bapaknya bukan karena dia kangen sama papanya. Si bungsu ini mau pulang ke rumahnya karena dia lapar. Cuman karena lapar doang. Dan dikatakan di ayat 20, di saat dia sudah mendekati rumah bapaknya, firman Tuhan katakan ketika anak ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau si anak ini mencari ayahnya bukan karena kangen, tapi karena lapar. Tetapi ayahnya dari kejauhan dikatakan sudah melihat anaknya. Artinya apa sih teman-teman? Dari mulai hari pertama anak ini pergi, bapaknya itu selalu menantikan anaknya. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh anaknya itu? Kalau teman-teman baca, sebelumnya kan dia mau mengaku dosa. Rencananya nih si anak rencananya kan mau bilang sama papanya, "Pak, aku jadiin hamba aja deh. Untuk datang jadiin hamba." Pada saat di ayat 20, ayat 21, waktu anak itu mau bilang sama papanya, "Pak, jadiin aku hamba aja." Waktu anaknya lagi ngomong kayak gitu, ayahnya gak gubris. Waktu anaknya ngomong, ayahnya berbalik badan. Dia bilang sama hamba-hambanya. Apa yang dikatakan ayahnya kepada hamba-hambanya? Dikatakan, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Di saat anaknya pulang dan anaknya baru mau bilang, "Pak, jadikan aku hamba." Ayahnya berbalik dan bilang sama hamba-hambanya, "Ambil jubah yang terbaik." Bapaknya gak suruh anaknya itu pergi mandi dulu. Dia ambil jubahnya, dia pakaikan jubahnya kepada anaknya. Jubah itu adalah gambaran kebenaran. Anak itu dipakaikan, ditutupkan kebenaran. Setelah itu apa? Diberikan cincin. Teman-teman baca Alkitab, cincin apa sih? Cincin itu sebagai materai biasanya kepada raja-raja, menerima kekuasaan. Artinya dikembalikan lagi kekuasaan itu kepada anaknya. Dan yang ketiga dipakaikan sepatu. Sepatu apa? Di zaman saat itu kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka membedakan tuan dan hamba itu adalah dengan melihat tuan itu menggunakan sepatu, kalau hamba mereka tidak menggunakan sepatu. Pada saat bapaknya melihat anaknya dan menerima anaknya, saat itu dia memberikan kepada anak itu sepatu. Artinya apa? Dia mau kasih tahu,
kamu bukan hamba, kamu anak yang aku kasihi. Jadi mungkin dalam kehidupan kita ada pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang datangnya mungkin bukan dari luar, tapi mungkin datangnya dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ada suatu keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil, sama seperti anak bungsu yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Tapi saya mau katakan, datang kepada Tuhan. Segera datang kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut untuk menghadap kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Dia gak melihat kesalahan kamu, tapi Dia melihat kamunya. Kenapa? Karena kamu adalah anak-anak yang dikasihinya. Dia mau mengembalikan kuasa itu. Dia mau mengenakan jubah itu, jubah kebenaran. Sehingga kita datang kepada kita dengan tidak takut. Kita datang kepada Yesus Kristus dengan hati yang bersyukur. Berterima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihi dan kasih setia Tuhan tak pernah ada batasnya buat hidup saudara dan saya. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini menjadi kehidupan, menjadi rema bagi setiap kita, dan boleh memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Pergilah, lakukanlah segala yang baik, kabarkan kabar sukacita tentang Yesus Kristus kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga kita tidak menjadi egois, tapi kita mau juga banyak orang diberkati dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Boleh katakan amin. Puji Tuhan. Dan di akhir dari khotbah saya mau naikkan pujian, dan biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Pujian ini berkata, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan setiap kita. Main di kunci E. Saudara diberkati, amin. Yang bersuka cita boleh katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar musik boleh mengalunkan pujian ini. Saudara boleh renungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Kalau saudara mungkin ada dalam masalah, kalau mungkin ada yang dirasa, Tuhan, saya minta ini, saya minta itu, saya berdoa untuk hal ini, tapi rasanya Tuhan belum jawab-jawab. Saya dalam keadaan seperti ini Tuhan, tapi rasanya kok pertolongan Tuhan belum kelihatan sampai hari ini. Tuhan mau bilang bahwa dia Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa. Rancangannya terindah buat hidup teman-teman dan saya. Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan kasih jaminan buat kamu, kamu ada di dalam Dia. Maka kuasanya ada buat hidup saudara dan saya. Tuhan mau kasih tahu bahwa jangan takut anakku. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Semua persoalan pasti kamu bisa lewatin karena aku memberikan kekuatan bagi kamu. Tuhan mau kasih tahu bahwa Dia Tuhan yang memberkati bukan sampai kepada kamu saja. Bahwa Dia memberikan jaminan bahwa Dia memberkati sampai kepada anak cucu kita, keturunan kita. Dan Tuhan mau kasih tahu hari ini bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, teman-teman dan saya telah dimuliakan. Setiap perkataanmu, setiap ucapanmu, Tuhan dengar di sorga. Dan setiap apa yang kita rindukan, kita pasti terima sempurna dan segera. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk malam hari ini. Aku telah berhenti berkata-kata, tapi aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa mengajar dan memberikan kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya pada malam hari ini. Mari bersama-sama kembali katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menguatkan kami, membawa kami terus berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Baik, kita akan membawa persembahan kita ya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan bawa persembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Allah kita. Saya persilakan petugas kolekte. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini takkan berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Amin. Kita akan tetap setia karena kasih setia Tuhan yang memampukan setiap kita. Baik, untuk pengumuman yang pertama, WA Group Firman Tuhan ya. Di sini ada kurang lebih 100.000 jiwa. Ya, yang masih absen, gini. Yang udah lama nggak absen WA Group Firman Tuhan, nggak usah angkat tangan gitu. Berjuang Kak Kris, nggak apa-apa. Hidup ini memang penuh perjuangan. Nggak apa-apa, maju terus ya. WA Group hari ini kita Mazmur ya. Mazmur itu kita lagi 4 pasal satu hari. Teman-teman jangan lihat 4 pasalnya, lihat deh Mazmurnya deh. Itu pasalnya, aduh, sejengkal ya, pendek gitu loh. Jadi enak banget sih baca Mazmur tuh ya. Ya, itu Mazmur sampai Mazmur 60 4 pasal. Nanti Mazmur 61 sampai 120 kita 2 pasal lagi, lalu 120 sampai 150 3 pasal kalau nggak salah ya. Oke. Yang belum join WA Group Firman Tuhan nanti boleh datang ke saya gitu ya. Kak Kris minta nomor handphonenya, saya mau ikut WA Group gitu ya, baca firman Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Oke. Terus yang kedua apa? Sepada ya. Sepada kita sapa dan doa ya, tetap semangat tiap minggu, setiap Sabtu ke 1, 2, 3. Itu khusus yang dewasa muda dan yang sudah berkeluarga ya. Doa sebelum bobo ya. Oke, nah berikutnya ini kita mau bikin satu lagi Sepada Junior lah. Kemarin kita minta pendapat dari teman-teman junior kita ini, kayaknya mereka udah lama nggak ngumpul gitu ya, kayak Anya ya, Juan gitu kan ya, terus siapa lagi nih, Orlando ya kan, Mita gitu ya, Nicole, untung aku nggak disebut, aku sebut nih namanya nih sebenarnya. Ya, kita mau bikin juga di jam yang sama dengan Sepada, tapi dalam room yang berbeda. Itu namanya Fellowship katanya. Oke, kita bikin namanya Fellowship.
Yang mau ikut fellowship katakan amin. Cuma Olive doang loh ya. Mana nih yang teenagers nih, yang 15 sampai 25 tahun ya, ikut fellowship ya, amin. Amin. Oh iya ada Eca juga tuh, Eca oke, Eca ikut ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ibadah bulan depan, temanya adalah zeal ya, kerajinan. Ini adalah tema kita minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andre Imam ya di tempat ini. Di hari Minggu sore jam 5 sore juga. Lalu berikutnya kita bulan Oktober akan ada family day bareng. Kita mau trekking di Sentul, di Lewi Hejo, Lewi Liek, Lewi Benjol ya benar Lewi Benjol itu ya namanya ya. Nah ini kita mau trekking sana rencananya hari Sabtu bulan Oktober. Pokoknya minggu di mana teman-teman semua bisa join. Gitu ya. Pokoknya kita fleksibel gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin semuanya join ya. Biayanya berapa itu kita nabung aja ya. Karena ini biayanya kurang lebih seorang tuh kayaknya 5 juta kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita harus nyicil nih gitu ya. Ya sebulan 30.000 aja ya per orang ya. 30.000 per kepala ya. Nah, jadi kalau ada yang sekeluarga ya tinggal dikali aja ya. Kalau misalnya satu keluarga ada 10 ya berarti sebulan 300.000 gitu ya. Mungkin kan Rian mau ajak Pak Sujar, Bu Sujar, lalu banyak banget tuh Rian tuh. Ya, oke ya. Oke ya, yang mau ikut katakan amin. Ini nih Olive nih, ini ya. Wajib nih. Nicole, Anya ya, Juan ya. Oke ya. Bulan Oktober ya kita nanti akan trekking. Jadi diminta partisipasinya bagi teman-teman yang mau nanti daftar ke Kak Melani ya. Kak Melani, kakak. Kak Melani ya. Oke, yuk kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini nanti ditutup.